Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita yang keempat ya. Itu di kewirausahaan di Program Studi Teknik Geomatika oleh saya sendiri Muhammad Janul Lubis. Kali ini kita akan berbicara tentang pengembangan ide kreatif dan inovatif. Apa sih sebenarnya pengertian kreatif gitu ya? Ketika kita berbicara tentang kewirausahaan ataupun seorang entrepreneurship gitu ya, kita harus berbicara dari kreatif dulu. Dengan adanya kreativitas, inovatif ini akan muncul. Nah, menurut Goldman dan Haman, yaitu berpikir kreatif adalah berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru, dan seni baru. Menurut David Stone, berpikir kreatif dinamakan berpikir divergen atau lateral, yaitu dihubungkan dengan ide atau hal-hal yang sebelumnya tidak berhubungan. Kreatif menurut John Adair tahun 1996 menghadirkan suatu benda hal disebut sebelumnya sama sekali belum ada atau digunakan, bisa mengarah ke paten, lalu ada namanya produk dan lain-lain. Ide kreatif yang dikaitkan dengan ide baru paling tidak bagi orang bersangkutan. Ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua atau lebih ide, hal-hal yang berbeda secara langsung. Ciri atau sifat yang kreatif yaitu fluence, flexibility, originality, elaboration, redefinition. Fluency adalah kelancaran, banyaknya gagasan yang dikemukakan secara lancar. Flexibility adalah keluasan dalam pemecahan sebuah masalah. Jadi tidak ada namanya otot-ototan, tapi selalu luas dalam pemecahan masalah. Originally, yaitu keaslian mempunyai gagasan asli yang memang belum ada sama sekali. Lalu melakukan elaborasi, yaitu menguraikan atau melakukan breakdown yang dapat menguraikan secara rinci, produk by produk, point per point. Redefinition, perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Ini adalah semua kemampuan orang-orang kreatif untuk mewujudkan sebagai entrepreneurship di masa depan. Lalu ketika kita berbicara tentang kreativitas, ada hambatan-hambatan yang terjadi. Biasanya adalah sebuah kebiasaan, keterbatasan waktu dan energi, ketidakmampuan mengenali masalah, takut gagal, kritik orang lain, puas akan diri sendiri, tidak berpendirian. Lalu yang terakhir adalah kesulitan memusatkan konsentrasi. Kreativitas adalah memikirkan sesuatu yang baru, memiliki kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Hal ini sangat baik sekali untuk era digital 4.0. Kita memang dituntut untuk menjadi entrepreneur, untuk menciptakan sebuah pekerjaan baru, untuk membuat sebuah kreativitas yang nanti akan menjadi sebuah inovasi. Ciri dan sifat berpikir kreatif yaitu fleksibel, tidak konvensional, ekstrim, eksentrik, bersemangat, bebas, berpusat pada diri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, bekerja keras, berdedikasi, dan intelijen. Sifat yang menjadi kemampuan berpikir kreatif menurut Guilford yang tadi saya katakan adalah kelancaran, keluasan, keaslian, penguraian, penyelesaian masalah kembali. Sehingga tahap-tahap dalam berpikir kreatif adalah tahap persiapan, tahap usaha, tahap inkubasi, tahap pengertian, lalu melakukan tahap evaluasi. Persiapan kita mempersiapkan semua idenya, tahap usaha kita melakukan sebuah usaha dengan sebuah plan yang sudah kita siapkan. Tahap inkubasi adalah menuju ke arah bisnis, bagaimana sebuah peluang bisnis itu bisa dilabelkan ataupun bisa dipasarkan. Lalu tahap pengertian adalah mengerti kondisi bisnisnya dan mengevaluasi bagaimana bisnis tersebut bisa jalan atau tidak, dan terus mendapatkan income atau outcome seperti apa dan aktifanya seperti apa. Lalu berdasarkan penelitian dengan kreativitas dapat didefinisikan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah menciptakan, modifikasi, mengkombinasi. Menciptakan adalah menciptakan sesuatu yang baru, belum ada sama sekali, sedangkan modifikasi adalah memodifikasi hal yang sudah ada dengan menambahkan sesuatu yang lebih sehingga lebih menarik dan menjadi sebuah originalitas. Lalu mengkombinasi adalah mengkombinasikan beberapa metode, beberapa produk ataupun beberapa cara sehingga menghasilkan juga sebuah produk yang baru dan bisa diperjualbelikan dengan asas yaitu mengkombinasikan. Hubungan kreativitas dengan inteligensi yaitu kreativitas rendah, inteligensi juga rendah. Kreativitas tinggi, inteligensi yang tinggi, kreativitas rendah, inteligensi tidak tinggi. Kreativitas tinggi maka inteligensi akan tinggi. Ketika kreativitas kita tinggi maka inteligensi akan berbanding lurus yaitu tinggi. Pengertian dari arah penting inovasi adalah inovasi yaitu menemukan atau terobosan yang menghasilkan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya atau mengerjakan sebuah produk yang sudah ada dengan cara yang baru. Prinsip-prinsip inovasi itu prinsip keharusan, prinsip larangan, mengembangkan cara berpikir inovatif. Prinsip keharusan yaitu keharusan menganalisis peluang, keharusan memperluas wawasan, keharusan untuk bertindak efektif. Prinsip larangan melarang ataupun larangan untuk berlagak pintar, untuk rakus, ataupun tamak, untuk berpikir terlalu jauh ke depan.
Mengembangkan cara berpikir inovatif yaitu biasakan memiliki mimpi, perkayalah sumber ide, biasakan diri menerima perbedaan dan perubahan. Lalu tumbuhkanlah sikap empati antar sesama dan sesama pengusaha. Perubahan lingkungan global yaitu dengan adanya kedekatan, lokasi, dan sikap, pengaruh teknologi informasi. Lalu ada yang memperluas operasi organisasi, sikap baru terbuka terhadap praktik manajemen secara internasional, tidak ada di luar negeri lagi. Nah, perhatikan di sekitar Anda, dunia dipenuhi oleh lautan inovasi. Jadi sangat banyak sekali inovasi-inovasi gitu ya yang ada saat era digital 4.0. Anda harus peka terhadap ini dan Anda mudah-mudahan bisa menjadi orang inovasi dengan berasal dari kreativitas Anda sendiri. Ingat, yang tidak mau berubah dan tetap mempertahankan asumsi lama pasti akan mundur dan hancur. Kesuksesan di masa lalu akan menjadi formula kegagalan bila diterapkan pada bisnis masa kini. Perusahaan perlu melakukan peninjauan ulang atas semua asumsi dan tata kerja perusahaan agar dapat lebih maju. Kunci sukses perusahaan dengan ada individu terletak pada kemampuannya memberikan respon yang tepat terhadap tuntutan sebuah perubahan tersebut. Demikianlah perkuliahan untuk pertemuan keempat ini di Kewirausahaan Perusahaan Studi dan Informatika. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.